Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami kelompok 2 kelas 10H dari SMA 1 Kelari. Pada video kali ini, kami akan memaparkan sedikit materi tentang pemanasan global. Tugas ini kami buat dengan guru pembimbing Bapak Yogi Ginanjar. Sebelum masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ariesta Gita Hapsari. Perkenalkan, nama saya Berlian Huari Pamungkas. Perkenalkan, nama saya Dea Suci Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Dwiki Ardian Wicaksono. Perkenalkan, nama saya Matea Angelin Fobia. Perkenalkan, nama saya Fiona Eka Sari. Lanjut ke materi yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian mengenai pemanasan global. Yang kedua ada penyebab pemanasan global. Yang ketiga ada dampak dari pemanasan global. Yang keempat ada solusi mengatasi pemanasan global. Yang kelima ada hasil kesepakatan dunia internasional. Yang keenam ada kesimpulan mengenai pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Selama kurang lebih 100 tahun terakhir, suhu rata-rata di permukaan bumi telah meningkat 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius atau 1,33 kurang lebih 0,32 derajat Fahrenheit. Peningkatan suhu permukaan bumi dihasilkan oleh adanya radiasi sinar matahari menuju atmosfer bumi. Selain itu, sebagian sinar tersebut berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar inframerah. Sinar inframerah tersebut sebagian ada yang diserap oleh permukaan bumi dan sebagian lagi dipantulkan kembali ke atmosfer. Namun sebagian sinar yang dipantulkan tersebut tidak dapat dipantulkan karena tertahan oleh gas rumah kaca. Hal tersebut menyebabkan suhu bumi meningkat. Apa penyebab pemanasan global? Yang pertama, penggunaan bahan bakar fosil. Pemakaian bahan bakar fosil saat ini memberi bahan emisi gas CO2 sehingga mengakibatkan pemanasan global. Yang kedua, penggunaan CFC dalam kehidupan sehari-hari. Jika gas CFC terus digunakan, maka penghancuran ozon akan terus-menerus berlangsung. Akibatnya, lapisan ozon akan menipis dan kehilangan kemampuannya melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Karenanya, suhu bumi dapat meningkat secara drastis. Yang ketiga, kotoran ternak. Dalam proses mengolah makanan itu di dalam rumen terjadi fermentasi yang menghasilkan gas metana. Gas metana yang dihasilkan di dalam rumen sapi kemudian dikeluarkan dalam bentuk gas buangan, kentut, dan sendawa, serta dalam feses sapi. Gas metana inilah yang disebut sebagai salah satu penyebab pemanasan global. 4. Sampah. Sampah mempunyai kontribusi besar untuk emisi gas rumah kaca yaitu gas metan atau CH4. Diperkirakan 1 ton sampah padat menghasilkan 50 kg gas metana. Kelima, deforestasi. Deforestasi berkontribusi pada pemanasan global yang terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca atau greenhouse gas yang menyebabkan kenaikan suhu udara global. Dampak dari pemanasan global. Yang pertama, mencairnya es di kutub-kutub bumi. Salah satu bukti nyata terjadi pemanasan global adalah mencairnya es di bagian kutub-kutub bumi. 2. Meningkatnya permukaan air di laut. Dampak pemanasan global dapat meningkatkan permukaan air laut. Hal itu disebabkan bongkahan es yang pecah dan terbawa aliran air laut akan mencair di lautan. 3. Perubahan iklim. Perubahan iklim dapat terjadi secara alami dalam waktu relatif yang panjang. Namun, dengan adanya kenaikan suhu bumi dapat mengubah sistem iklim yang berdampak luas bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Yang keempat, punahnya flora dan fauna. Dampak pemanasan global terhadap makhluk hidup, khususnya flora dan fauna, yaitu dapat menyebabkan kepunahan spesies. Yang kelima, timbulnya wabah penyakit. Perubahan iklim yang dapat mengubah siklus hidup beberapa hama sehingga terjadi wabah penyakit. Ketidakseimbangan ekosistem juga dapat memberi dampak pada penyebaran penyakit melalui air ataupun penyebaran lainnya. Solusi mengatasi pemanasan global. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor.
Kendaraan bermotor menyumbang CO2 yang mengakibatkan pemanasan global. Yang kedua, mengurangi konsumsi daging. Mengkonsumsi daging menyebabkan pemanasan global karena daging meningkatkan emisi gas. Yang ketiga, menghemat energi. Penggunaan listrik yang berlebihan juga dapat menimbulkan pemanasan global. Yang keempat, menanam pohon atau reboisasi. Menanam pohon berfungsi untuk mengurangi gas emisi rumah kaca sehingga dapat menurunkan pemanasan global. Yang kelima, mengurangi dan mengelola sampah plastik. Sampah plastik merupakan produk petroleum yang berkontribusi atas pemanasan global. Saat plastik dibuat dan dimusnahkan juga menghasilkan karbon dioksida, sehingga lapisan atmosfer menipis serta meningkatkan emisi karbon di dalam bumi. Yang keenam, tidak melakukan pencemaran lingkungan. Eksploitasi hasil alam yang berlebihan lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan untuk jangka panjang. Penebangan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan sudah seharusnya dikendalikan atau dihentikan. Kesepakatan Dunia Internasional Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC atau Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim merupakan salah satu badan internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada tahun 1988. Badan ini berperan penting dalam upaya meminimalkan dampak dari pemanasan global karena IPCC dibentuk sebagai reaksi untuk mengurangi penggunaan gas rumah kaca. 2. Protokol Kyoto adalah suatu persetujuan internasional yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai perubahan iklim, yaitu Konferensi Tingkat Tinggi Bumi Earth Summit. Yang ketiga, Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate atau APPCDC merupakan sebuah kerjasama internasional yang bersifat sukarela. Kerjasama ini diumumkan pada pertengahan tahun 2005 dan diluncurkan pada awal tahun 2006. Dalam kerjasama ini, para menteri luar negeri serta menteri lingkungan dan energi dari negara-negara tersebut bersepakat untuk bekerja sama dan melakukan alih teknologi yang berkaitan dengan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang keempat, Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia, kesetaraan untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan perubahan iklim. Nah, kesimpulannya, pemanasan global ialah bagaimana kita sebagai manusia mencegah pemanasan semakin memburuk. Pemanasan global terjadi ketika karbon dioksida CO2 dan polutan udara lainnya terkumpul di atmosfer dan menyerap sinar matahari dan radiasi matahari yang telah dipantulkan ke permukaan bumi. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu dong apa sih itu pemanasan global dan cara mengatasi pemanasan global. Mari kita wujudkan dunia yang lebih baik. Sekian video materi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.